Oke. Oke, Sal- halo. Siapa yang buka, guys? Oke, Mas Denny silakan. Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan yakni tentang Capstone Project dan dengan tema yakni pengembangan sistem reservasi berbasis website dan IoT pakan otomatis untuk klinik hewan. Next. Oke, bisa next, Mas. Sudah. PPT-nya belum geser ini. Nah, oke. Oke, jadi untuk pendahuluan, yakni di mana pemilik hewan peliharaan sering kesulitan memastikan perawatan terbaik, terutama dalam akses layanan kesehatan dan pemberian makan yang teratur. Nah, dengan website layanan kesehatan hewan yang menyediakan informasi klinik, jadwal dokter, dan konsultasi daring, serta sistem otomatis pemberian pakan dapat menjadi solusi terpadu untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan hewan peliharaan. Oke, next. Oke, terkait permasalahan, yakni klinik hewan sering menghadapi tantangan dalam promosi digital yang dimana membatasi jangkauan dan keterlibatan pelanggan. Layanan tambahan seperti konsultasi online dan tips perawatan juga belum dimanfaatkan secara optimal. Nah, selain itu, pemanfaatan teknologi seperti IoT untuk pemberian makan hewan secara otomatis masih minim. Nah, padahal ini dapat membantu pemilik menjaga pola makan teratur dan kesehatan hewan. Tempat makan konvensional juga memiliki kelemahan, seperti pinggisan manual yang tidak selalu sesuai jadwal dan risiko penurunan kualitas pakan akibat debu atau kelembapan solusi. Solusi yang terintegrasi melalui platform digital atau sistem otomatis pakan dan promosi digital dapat mendukung kesehatan hewan sekaligus meningkatkan jangkauan layanan klinik. Oke, bisa dilanjut sama teman-teman yang lain. Oke, jadi manfaat dari penelitian ini kita itu yang pertama bagi pemilik hewan. Jadi yang pertama mempermudah akses informasi kesehatan hewan. Jadi dengan adanya suatu website ini bisa mempermudah para ini ya, apa namanya, pemilik hewan yang bisa mencari informasi di Arum Pet Care. Terus bagi Arum Pet Care dan pemiliknya yaitu meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas manajemen, menarik lebih banyak pelanggan melalui platform digital. Bagi masyarakat umum, itu menyediakan referensi klinik hewan yang profesional dan mudah diakses secara online. Yang manfaat IoT otomatis itu yang pertama menjaga kualitas dan kebersihan pakan. Yang kedua memastikan pemberian pakan secara tepat waktu dan higienis. Ini terkait dalam pemilik itu masih bekerja sendiri ya. Terus yang ketiga mengurangi pemborosan melalui pengaturan jumlah pakan sesuai kebutuhan. Yang keempat mempermudah kontrol stok pakan secara efisien. Metode yang kita lakukan itu menggunakan waterfall, requirement analisis, design, development, testing, maintenance. Di dalam metode yang pertama kita lakukan adalah pengumpulan data, wawancara, menggali kebutuhan dari staf dan pemilik dan pelanggan Arum Pet Care. Yang kedua, observasi, mengamati proses operasional klinik dan penerapan teknologi di lapangan. Yang kedua, rancang sistem. Penggunaan website ini berbasis HTML, CSS, dan JavaScript dengan database MySQL. Pakan otomatisnya sistemnya berbasis microcontroller dan dikontrol oleh melalui aplikasi. Yang kedua, rencana evaluasi, uji fungsionalitas, uji kegunaan, dan evaluasi kinerja. Yang keempat, rencana evaluasi. Nah, evaluasi ini menguji fitur fitur di dalam websitenya dan pakan IoT otomatis. Selanjutnya, bisa dijelaskan oleh teman-teman. Sistem IoT pakan otomatis, review.
IoT atau Internet of Things adalah konsep di mana perangkat fisik dapat saling terhubung dan berkomunikasi melalui internet untuk bertukar data dan informasi. Untuk aplikasinya itu seperti kayak kasir pintar, kendaraan otonom, dan bahkan otomatis yang kami buat ini. Lanjut. Nah, mengapa IoT dalam pakan otomatis? Kenapa kok dipakai IoT dalam pakan otomatis yang kita bikin ini? Yaitu ya, gunaan pertama ya ini meningkatkan efisiensi pemberian pakan secara otomatis, mengurangi kesalahan manusia dalam pemberian pakan, monitoring dan kontrol yang lebih baik dalam jarak jauh, hemat waktu dan tenaga. Ya, seperti itulah. Next. Komponen sistem IoT pakan otomatis. Ya, untuk komponennya sebagai berikut ya ini sensor untuk mengukur kebutuhan pakan ternak. Kita memiliki beberapa sensor, terutamanya sensor apa? Benar, Bir. Sensor peer dan sensor water, air dan lain-lain. Yang kedua ya ini controller untuk mengatur jumlah pakan yang diberikan. Jadinya nanti ada controllernya untuk mengatur jumlah pakan yang keluar dari wadah yang diberikan. Terus aktuator atau penggerak, ya ini mendistribusikan pakan ke ternak. Ini seperti kayak penggerak ininya, apa namanya, tuasnya gitu. Terus konektivitas internet untuk menghubungkan perangkat untuk monitoring jarak jauh dan aplikasi atau platform untuk memantau dan mengontrol sistem tersebut. Next. Nah, ini untuk UI UX websitenya. Untuk tampilannya itu seperti ini. Contoh sedikitnya. Nah, ada layanan kliniknya itu periksa vaksin dan lain-lainnya seperti pengobatan, rawat inap, katerisasi dan titip sehat dan sebagainya. Dan jam operasionalnya juga bisa dilihat di bawah seperti ini. Nah, seperti itu dari Senin sampai Minggu. Next akan dilanjutkan oleh Mas Faiz, monggo. Jadi di sini terdapat contoh untuk alat IoT-nya. Mulai dari yang pertama itu ada mungkin penampung air, terus nanti untuk tabung penampung makannya, terus nanti ada tabung rotasi, yaitu yang digerakkan nanti untuk motor servo. Terus nanti juga ada terdapat sensor air juga dan juga terdapat sensor gerak yaitu sensor PIR. Next. Nah, keuntungan sendiri untuk penggunaan IoT pakan otomatis ini yaitu yang pertama, eh, pemilik pemilik bisa menghemat waktu, yaitu tidak perlu memantau secara manual. Jadi nanti semisal pemiliknya ini nanti keluar atau ada berhalangan untuk memberi makan, jadi pakan otomatisnya ini akan memberi setiap semisal 3 jam sekali, entah nanti itu 5 jam sekali maupun 6 jam sekali. Dan yang kedua terdapat peningkatan kesehatan ternak. Itu akan diberikan sesuai kebutuhan dan waktu yang tepat. Jadi semisal kita menyeting waktunya ini untuk 6 jam sekali. Jadi nanti setiap 6 jam sekali ini alatnya akan membuka sendiri lalu menutup sendiri. Dan yang ketiga terdapat peningkatan efisiensi, yaitu mengurangi pemborosan pakan. Jadi mungkin banyak beberapa kucing ataupun anjing itu untuk makannya itu pasti ada yang banyak maupun ada yang sedikit. Nah, untuk meningkatkan efisiensi, jadi kita membuatkan IoT pakan otomatis. Dan terakhir terdapat pemantauan jarak jauh, dapat mengontrol dan dari aplikasi di ponsel ataupun komputer. Eh, jadi nanti kita bisa menghubungkan untuk alatnya melalui Arduino dengan website yang sudah dibuat. Next. Nah, jadi terdapat biaya awal yaitu investasi perangkat dan infrastruktur. Yang kedua, keterbatasan jaringan internet. Penting untuk memiliki konektivitas yang stabil dan juga keamanan data. Penting juga untuk menjaga data dan perangkat dari ancaman cyber. Next.
Kesimpulannya yaitu alat pakan otomatis menawarkan banyak keuntungan untuk peternakan, seperti penghematan waktu, peningkatan efisiensi. Dengan adopsi teknologi ini, peternak dapat meningkatkan hasil produksi secara signifikan dengan pengelolaan yang lebih baik dan otomatis. Mungkin itu dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.